Kita sering mengira bahwa hidup akan berubah saat keadaan berubah. Tapi itu keliru. Hidup berubah bukan saat dunia berubah. Hidup berubah saat kita memutuskan untuk menanggung beban tanggung jawab kita, tanpa menyalahkan siapapun atas hasilnya. Setiap pagi, kita membuka mata dengan tubuh yang segar, tapi jiwa kita terasa masih lelah. Lelah karena semalam kita tidur dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar diam. Pikiran tentang masa lalu yang seharusnya sudah selesai. Tapi entah kenapa masih kita simpan seperti utang yang belum lunas. Kita berjalan keluar rumah dengan wajah yang tenang, tapi dalam hati, kita sedang bertarung. Bukan dengan dunia luar, tapi dengan cerita di kepala kita sendiri. Cerita tentang siapa yang menyakiti kita. Tentang ketidakadilan yang tak pernah diberi penjelasan. Tentang semua hal yang tidak berjalan sesuai harapan, dan bagaimana kita merasa jadi korban dari semuanya. Tapi pelan-pelan, saya mulai sadar, kita bukan sedang hidup, kita sedang mengulang emosi, mengulang kisah, mengulang perasaan lama, dengan cara yang berbeda-beda. Banyak orang hidup seperti ini. Mereka menceritakan kesakitan mereka berulang-ulang, seolah-olah itu membuat rasa sakitnya berkurang. Padahal, itu hanya memperkuat identitas mereka sebagai orang yang pernah terluka, bukan orang yang sedang mencoba sembuh. Saya tidak mengatakan kamu tidak boleh merasa sedih, tapi rasa sedih bukanlah alasan untuk terus menghindari perubahan. Kamu tidak akan pernah menjadi kuat jika kamu terus mencari pelukan dari dunia untuk menghindari kerasnya hidup. Kita semua menderita, tapi penderitaan itu bisa menjadi batu loncatan menuju ketangguhan jika kamu mau menanggung beban realitas dan mulai menyusun hidupmu. Kalau kamu terus menceritakan kisah lamamu, kamu akan menjadi narator yang tidak pernah berubah. Hanya mengulang episode lama yang tidak pernah selesai. Berhentilah, mulailah memperbaiki apa yang bisa kamu kendalikan. Pikiranmu, tindakanmu, rutinitasmu. Bukan karena itu mudah, tapi karena itu benar. Dan jika kamu bertanya, siapa yang akan tahu kalau aku berjuang diam-diam? Jawabannya, kamu akan tahu. Dan itu cukup, karena dunia akan melihat hasilnya pada waktunya. Di video ini, saya akan membagikan 7 pelajaran hidup dari filsafat Stoikisme, bukan hanya untuk kamu pahami, tapi untuk kamu bawa ke dalam tindakan sehari-hari. Karena hidup yang baik bukan dibentuk dari ide yang indah, tapi dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Tapi sebelum itu, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe. Terima kasih. Mari kita mulai. Pertama, jangan biarkan pendapat orang lain mengendalikanmu. Salah satu tragedi terbesar dalam kehidupan modern adalah ini. Banyak orang hidup bukan karena mereka memilih untuk hidup, tetapi karena mereka sedang mencoba menghindari penilaian orang lain. Mereka tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena takut dianggap lemah. Mereka memilih jalan hidup bukan karena itu sesuai dengan nilai-nilai mereka, tapi karena itu terlihat benar di mata orang lain. Dan tanpa disadari, mereka kehilangan dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Sejak kecil kamu dibentuk oleh opini, orang tua, guru, teman, masyarakat. Itu tak bisa dihindari. Tapi masalahnya muncul saat opini itu menjadi otoritas utama dalam membuat keputusan. Ketika kamu lebih mendengarkan suara eksternal ketimbang menyelami suaramu sendiri, maka kamu bukan sedang hidup. Kamu sedang menyediakan hidupmu untuk disetir oleh orang lain. Kita tidak bisa membangun identitas yang kuat di atas fondasi yang rapuh. Dan validasi sosial adalah fondasi yang paling rapuh dari semuanya. Banyak orang bekerja mati-matian bukan karena mereka punya tujuan, tapi karena mereka takut dicap malas. Banyak orang mempertahankan hubungan buruk, bukan karena cinta, tapi karena mereka takut dibilang gagal. Dan banyak orang tetap diam di tempat, karena takut disalahkan. Padahal stagnasi itulah yang paling merusak jiwa manusia. Jadi pertanyaannya sederhana, tapi brutal. Jika tidak ada satupun orang yang tahu apa yang kamu lakukan, apakah kamu masih akan melakukannya? Kalau jawabannya tidak, maka kamu sedang menyewa hidup orang lain dan membayarnya dengan kebebasanmu sendiri. Saya tidak menyuruhmu jadi pemberontak, tapi saya mendorongmu untuk menjadi individu yang mampu berpikir, memilih,
dan bertanggung jawab atas pilihannya. Karena bertindak berbeda bukan berarti kamu egois. Jika keputusanmu lahir dari kesadaran, dari refleksi, dari keberanian memikul konsekuensi, maka itu bukan egoisme. Itu integritas, dan kita butuh lebih banyak integritas, bukan lebih banyak orang yang hidup seperti boneka. Dalam psikologi, kita tahu bahwa manusia yang tumbuh dalam tekanan sosial cenderung mengalami externalized locus of control. Artinya, mereka mengandalkan sinyal dari luar, pujian, likes, komentar, untuk tahu apakah yang mereka lakukan benar atau tidak. Mereka kehilangan kompas internal, dan itu berbahaya karena saat lingkungan tidak mendukung, mereka kehilangan arah sepenuhnya. Kamu tidak boleh membiarkan hal itu terjadi padamu, karena satu-satunya orang yang harus benar-benar kamu pertanggungjawabkan adalah dirimu sendiri. Kamu adalah individu yang diberi kapasitas berpikir, dan itu adalah tanggung jawab, bukan sekadar hak. Dan jika kamu bertanya, bagaimana aku tahu keputusan ini benar? Tanyakan saja, kalau tidak ada yang tahu, apakah aku tetap akan memilih ini? Jika jawabannya ya, maka itu adalah keputusan yang lahir dari tempat yang paling jujur dalam dirimu. Akan selalu ada orang yang menganggapmu salah, keras kepala, tidak tahu diri. Tapi mereka tidak hidup sebagai dirimu. Mereka tidak menanggung konsekuensi dari pilihanmu. Dan mereka tidak akan menyesal saat kamu menua dengan hidup yang kamu tidak pilih. Jadi, jangan serahkan hidupmu pada keramaian yang bahkan tidak tahu siapa kamu. Bangun kebebasanmu dengan satu langkah kecil. Mulai dengarkan dirimu sendiri, dan bertindak dari sana. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, perubahan sejati tidak butuh saksi. Kedua, memento mori, ingatlah bahwa kita akan mati. Satu hal yang pasti namun paling sering kita abaikan adalah kenyataan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas. Kematian bukan kemungkinan, ia adalah keniscayaan, dan justru karena itu, ia harus jadi titik awal dari cara kita memaknai hidup. Tapi kebanyakan orang, terutama dalam budaya modern yang serba sibuk dan distraktif, hidup seolah-olah mereka punya waktu tak terbatas. Mereka menunda percakapan penting, menunda permintaan maaf, menunda perubahan, bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka belum benar-benar sadar bahwa mereka bisa mati kapan saja. Kita semua hidup di dalam struktur yang sementara, dan kalau kamu tidak sadar akan fakta ini, kamu akan terjebak dalam rutinitas kosong yang kamu sebut kesibukan. Tapi sebenarnya, itu adalah bentuk pelarian. Pelarian dari kenyataan bahwa kamu takut menghadapi hidup, karena kamu tahu, suatu hari kamu akan kehilangan segalanya. Tapi justru karena kamu akan kehilangan segalanya, segala sesuatu yang kamu lakukan hari ini menjadi berarti. Lihat, orang-orang yang pernah benar-benar dekat dengan kematian sering mengalami transformasi psikologis yang dalam. Mereka tidak lagi memperjuangkan hal-hal sepele. Mereka tidak lagi memohon validasi. Mereka berhenti menunggu. Kenapa? Karena ketika kamu menyadari bahwa waktumu terbatas, kamu mulai bertanya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi, apa yang bisa aku dapatkan dari dunia ini? Tapi, apa yang harus aku tinggalkan sebelum aku pergi? Dan inilah ironi kehidupan. Orang yang paling sadar akan kematian justru cenderung lebih hidup. Mereka hadir, mereka jujur, mereka tidak main-main dengan waktu, karena mereka tahu harga dari waktu itu sendiri. Ada satu latihan mental yang sederhana tapi brutal. Bayangkan kamu hanya punya 24 jam untuk hidup. Apa yang akan kamu lakukan? Siapa yang akan kamu temui? Apa yang selama ini kamu simpan, tapi sebenarnya harus kamu katakan? Saya yakin, jawabanmu tidak akan berisi angka di rekening, jumlah followers, atau pencapaian formal. Jawabanmu akan lebih sederhana dan lebih manusiawi. Saya ingin memeluk anak saya. Saya ingin minta maaf kepada orang tua. Saya ingin menatap langit pagi. Kita semua tahu hal-hal itu penting, tapi kita menundanya karena kita percaya masih ada waktu, padahal tidak ada yang bisa menjamin itu. Dan semakin kamu menundanya, semakin besar risiko bahwa kamu tidak pernah benar-benar hidup, kamu hanya berencana untuk hidup. Secara psikologis, merenungi kematian dengan cara yang sehat
justru bisa membuatmu lebih tenang. Kenapa? Karena saat kamu berdamai dengan realitas terbesar, yaitu bahwa kamu akan mati, maka kamu berhenti takut pada hal-hal kecil. Kamu berhenti berpura-pura. Kamu berhenti hidup untuk pamer. Kamu mulai menjadi otentik. Dan dari sisi neurologi pun, penelitian menunjukkan bahwa mereka yang rutin merenungkan kefanaan hidup punya toleransi stres yang lebih baik. Mereka tidak mudah goyah karena mereka sudah punya pemahaman yang mendalam bahwa hidup ini tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, tapi bisa dijalani dengan penuh kesadaran. Namun hati-hati, merenung bukan berarti terjebak. Kalau kamu tenggelam terlalu dalam ketakutan akan kematian, kamu bisa lumpuh. Itulah kenapa kamu harus punya orientasi. Kamu merenungi kematian bukan untuk menyerah, tapi untuk bangkit dan melangkah lebih jujur. Memento mori bukan tentang meratapi akhir, tapi tentang memaknai setiap detik sebagai kesempatan yang tidak akan kembali. Dan jika kamu bertanya, kalau semuanya akan berakhir, apa gunanya semua ini? Jawabannya jelas, justru karena semuanya akan berakhir, semuanya menjadi berarti. Kesabaranmu, ketekunanmu, pilihan kecil yang kamu buat hari ini, semuanya adalah tindakan heroik dalam dunia yang terus bergerak menuju kefanaan. Jadi, coba lakukan ini. Besok pagi, ketika kamu bangun, jangan langsung buka HP, buka jendela, rasakan udara pagi. Lihat cahaya matahari masuk, dan sadari, kamu masih hidup. Dan itu tidak seharusnya kamu anggap biasa. Apa yang akan kamu lakukan dengan hari itu? Masihkah kamu akan menunda? Atau kamu akan memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran? Memento mori adalah pengingat bahwa hidup itu bukan tentang panjangnya waktu, tetapi tentang kedalaman pengalaman. Ketiga, kendalikan. Apa yang bisa dikendalikan, lepaskan sisanya. Salah satu sumber penderitaan manusia yang paling mendalam adalah ini, upaya sia-sia untuk mengendalikan hal-hal yang berada di luar wilayah kendali kita. Kita mencoba mengubah seseorang yang tidak mau berubah. Kita berharap realitas tunduk pada rencana kita. Kita frustrasi karena dunia ini tidak sesuai dengan narasi yang kita karang di kepala. Padahal, hidup itu seperti badai. Kamu tidak bisa mengatur arah angin, tapi kamu bisa belajar mengatur arah layar. Dan seperti yang dikatakan para stoik berabad-abad lalu, satu-satunya kerajaan sejati yang bisa kamu pimpin adalah dirimu sendiri. Mari bayangkan ini, kamu duduk di sebuah kedai, kopi di tangan, hujan di luar. Kamu baru saja mengalami kekecewaan besar, rencana gagal. Orang yang kamu andalkan mengecewakanmu. Dunia tidak berjalan sesuai harapan, lalu kamu berpikir, kenapa semua ini terasa begitu berat? Jawabannya mungkin bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena kamu memaksakan hasil, dan kamu terluka karena kamu menggenggam terlalu erat sesuatu yang memang bukan milikmu untuk dikendalikan. Ketika kamu berusaha mengatur segalanya, kamu sedang memperbesar egomu. Dan ketika dunia tidak tunduk pada ego itu, kamu menderita. Bukan karena dunia jahat, tapi karena kamu lupa bahwa kamu bukan penguasa realitas. Fakta yang sulit namun penting untuk diterima adalah ini. Kita tidak bisa mengatur perasaan orang lain. Kita tidak bisa memastikan hasil. Kita bahkan tidak bisa mengontrol cuaca. Dan jika kamu masih mencoba mengontrol segalanya, kamu akan hidup dalam kelelahan yang tidak perlu. Tapi ini bukan ajakan untuk pasrah. Justru sebaliknya. Ini adalah ajakan untuk menjadi kuat di tempat yang benar, yaitu pada wilayah dirimu sendiri. Yang bisa kamu kontrol adalah pikiranmu, responsmu, nilai yang kamu pegang. Cara kamu bangkit setelah jatuh, dan itu sudah cukup kuat untuk mengubah arah hidupmu. Orang sering bertanya, kalau kita tidak bisa mengendalikan hasil, lalu apa gunanya berusaha? Jawabannya sederhana, karena kita tidak berusaha demi hasil, kita berusaha demi karakter, demi menjadi seseorang yang layak disebut manusia seutuhnya. Kamu bisa memilih untuk tetap jujur, meski tidak dihargai. Kamu bisa memilih untuk tetap memberi, meski tidak dibalas. Dan kamu bisa memilih untuk tetap berjalan, meski jalan itu tidak membawa pujian. Beberapa orang menyebut ini sebagai ikhlas. Tapi,
Kata itu terlalu sering disalahartikan. Ikhlas bukan berarti berhenti. Ikhlas adalah tetap berjalan, tapi tanpa mengikat diri pada apa yang akan kamu temukan di ujung jalan. Inilah kebenaran kerasnya. Kamu tidak bisa mengubah seseorang yang belum siap berubah. Kamu tidak bisa mengatur apakah usahamu akan diakui, dan kamu tidak bisa memastikan bahwa apa yang kamu tanam akan tumbuh di tanah yang kamu harapkan. Tapi kamu bisa tetap menanam dengan hati yang jernih, dengan motivasi yang murni, dengan keberanian untuk melepaskan. Bahkan secara psikologis, ketika seseorang fokus hanya pada hal-hal yang bisa dia kontrol, tingkat kecemasan menurun. Karena saat kamu berhenti melawan realitas, kamu mulai bekerja bersama realitas, dan itu jauh lebih kuat. Coba sekarang tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apa hal yang selama ini kamu coba genggam terlalu erat? Apakah itu memang milikmu untuk dikendalikan? Ataukah itu adalah sesuatu yang harus kamu lepaskan demi kewarasan dan ketenanganmu? Mungkin yang kamu butuhkan bukan solusi instan. Mungkin yang kamu butuhkan adalah jeda. Ruang untuk bernapas, untuk tidak harus menjadi pengatur segalanya. Dan kalau kamu bertanya, kalau aku lepaskan siapa yang akan pegang? Jawabannya bisa sangat sederhana. Mungkin memang tidak ada yang harus pegang. Mungkin itu memang bukan untuk digenggam. Ada kebebasan besar dalam kalimat ini. Aku tidak bisa mengontrol ini, dan aku baik-baik saja dengan itu. Bukan sebagai bentuk kekalahan, tapi sebagai bentuk kekuatan yang dewasa. Karena kita tidak bisa menahan badai, tapi kita bisa belajar berdiri di tengah badai, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan integritas. Dan seringkali itulah awal dari kedamaian sejati. Keempat, sederhanakan hidupmu. Fokuskan hidupmu. Kita hidup di era yang aneh, sebuah zaman di mana hal-hal remeh dielu-elukan dan hal-hal mendalam dianggap membosankan. Nilai diukur dari seberapa keras kamu bersinar, bukan dari seberapa dalam kamu berakar. Dan ini persoalannya. Kita jadi terlalu banyak menginginkan hal yang sebenarnya tidak penting. Kita membeli sesuatu bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena orang lain mungkin akan melihatnya. Itu bukan hidup, itu panggung, dan kita bermain di atasnya sambil perlahan kehilangan diri sendiri. Kesederhanaan adalah bentuk kedisiplinan, bukan sekadar hidup tanpa banyak barang, tapi hidup dengan kejelasan. Seperti Stoik berkata, yang paling kaya bukan yang memiliki paling banyak, tapi yang paling sedikit membutuhkan. Bayangkan ini, kamu sedang berjalan di lorong pusat perbelanjaan. Lampu menyilaukan, musik mengganggu, diskon berkedip. Kamu tidak butuh apa-apa, tapi kamu merasa kosong. Dan kamu pun keluar dengan sesuatu yang tidak kamu perlukan, untuk mengesankan orang yang bahkan tidak kamu kenal. Itu bukan kebebasan. Itu perbudakan modern, dibungkus dalam iklan dan dibungkus dengan gaya hidup. Tapi di balik itu semua ada kekuatan dalam kesederhanaan, sebuah keberanian untuk berkata, cukup, cukup mengejar, cukup membandingkan, cukup membuktikan. Karena hidup yang berisik seringkali bukan karena terlalu banyak masalah, tapi karena terlalu banyak hal yang tidak relevan. Dan yang menyedihkan adalah kita tahu itu. Tapi kita terlalu takut diam, karena dalam diam kita harus berhadapan dengan diri sendiri, dan itu lebih menakutkan daripada kebisingan dunia. Kesederhanaan adalah seni menyaring, bukan untuk membatasi, tapi untuk memfokuskan. Bukan tentang punya lebih sedikit, tapi tentang tahu apa yang benar-benar penting. Dan ini bukan hanya soal benda, ini soal hidup, hubungan yang kamu jaga, ambisi yang kamu kejar, gaya hidup yang kamu bangun. Pernah kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa? Mungkin karena kamu bukan hidup, tapi sedang mempertahankan versi palsu dari dirimu sendiri. Versi yang sukses, versi yang sibuk, versi yang tampak bahagia tapi sebenarnya kosong. Dan kita menyebut itu normal. Padahal itu adalah bentuk kebohongan massal yang paling rapi. Coba bayangkan skenario ini. Kamu tinggal di rumah kecil. Barang hanya yang kamu perlukan. Tidak ada hiasan demi pencitraan. Kamu bangun pagi, tenang.
tanpa tergesa, tidak ada ambisi untuk membuktikan apapun. Apa yang kamu rasakan, barangkali itu bukan kekurangan, tapi kebebasan. Dan barangkali selama ini yang membuat hidupmu terasa sempit bukan ruangnya, tapi beban ekspektasi yang kamu ikatkan pada dirimu sendiri. Ini kuncinya, kesederhanaan bukan kekalahan. Itu ketegasan. Ketegasan untuk memilih makna di atas kemewahan. Ketegasan untuk berhenti hidup dalam sorotan dan mulai hidup dalam kejujuran. Dan jika kamu bertanya, kenapa sulit sekali untuk hidup sederhana? Jawabannya mungkin ini. Karena kamu takut terlihat kecil, karena kamu takut orang tidak melihatmu. Padahal, yang paling berbahaya bukan ketika orang lain meremehkanmu, tapi ketika kamu hidup untuk menghindari itu. Jadi sekarang tanyakan ini. Kalau tidak ada satu orang pun yang tahu aku punya ini, apakah aku masih akan menginginkannya? Jika jawabannya tidak, mungkin itu bukan kebutuhan. Mungkin itu hanya simbol. Dan simbol bukanlah makna. Ingat, kamu tidak harus memiliki segalanya untuk merasa berhasil. Kamu hanya perlu tahu apa yang penting dan berani membiarkan sisanya pergi. Kesederhanaan pada akhirnya bukan tentang kurang, tapi tentang cukup yang utuh. Tentang membangun hidup yang tidak hanya terlihat hebat di luar, tapi juga terasa tenang di dalam. Karena yang sejati tidak ribut, yang tenang tidak pamer, dan yang sederhana justru seringkali paling kuat. Kelima, cintai takdirmu, amor fati. Bayangkan ini, kamu telah menyusun rencana, kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu tahu bagaimana seharusnya semuanya berjalan. Tapi hidup, dengan caranya yang misterius dan keras kepala, membelokkan arah itu. Pintu ditutup, orang-orang pergi, mimpi patah. Dan kamu bertanya, kenapa harus aku? Itu pertanyaan manusiawi, penuh kejujuran. Tapi disitulah titik baliknya dimulai. Lihat, kita sering mengira bahwa menerima takdir berarti menyerah. Tapi itu kesalahpahaman yang fatal. Amor fati mencintai takdir bukanlah pelarian. Itu keberanian dalam bentuk paling murni. Bukan hanya berkata, aku terima, tapi aku akan berjalan bersamanya. Karena hidup tidak akan selalu sesuai dengan harapanmu. Dan pertanyaannya bukan bagaimana mengubah hidup ini agar sesuai keinginanku, tapi bagaimana aku bisa tetap menjadi manusia yang utuh meski hidup tidak seperti yang aku rencanakan. Pikirkan ini. Seseorang tumbuh dalam kekacauan. Dukungan nyaris tidak ada. Jalan terasa sempit, tapi ia berjalan. Tidak dengan senyum palsu, tapi dengan kekuatan yang lahir dari penderitaan yang dihadapi dan diterima. Bukan menyerah, tapi berdamai. Dan itu adalah bentuk cinta tertinggi terhadap takdir. Cinta yang tidak buta, tapi melihat segalanya, dan tetap memilih untuk hidup. Kamu tidak harus menyukai setiap kejadian dalam hidupmu. Tapi kamu bisa belajar untuk menghargai bahwa bahkan luka pun membawa potensi untuk membentuk. Bahwa kehilangan bisa menjadi batu loncatan bagi kedewasaan. Bahwa setiap bab pahit mungkin adalah jalan yang membawamu kepada dirimu yang sebenarnya. Ada satu prinsip stoik yang sangat penting. Bukan kejadian itu yang menyakitkanmu, tapi penilaianmu terhadapnya. Dan disitulah kamu punya kuasa. Kamu tidak bisa memilih keluarga tempat kamu lahir. Tidak bisa memilih siapa yang pergi atau kapan mereka pergi. Tapi kamu bisa memilih untuk membingkai ulang semuanya, bukan sebagai kutukan, tapi sebagai landasan untuk berkembang, untuk menjadi lebih kuat, lebih berakar, lebih manusiawi. Karena kebenaran yang paling keras adalah ini, hidup tidak berutang penjelasan padamu, tapi kamu bisa memberi makna pada hidupmu. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana rasa sakit ini bisa membentuk kekuatan? Apa versi diriku yang sedang dipahat oleh cobaan ini? Dan mungkin jawabannya tidak datang dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk ketabahan, dalam bentuk kamu bangun lagi, walau jatuh semalam. Dalam bentuk kamu berhenti mengutuk masa lalu, dan mulai membangun masa depan. Kalau kamu belum bisa mencintai takdirmu, tidak apa-apa.
Mulailah dari tidak membencinya. Rawat luka itu. Jangan buru-buru menghapusnya, karena justru dari sanalah kamu akan tumbuh. Dan suatu hari kamu mungkin akan berkata, "Aku tidak suka ini terjadi, tapi aku bersyukur karena aku bertahan melewatinya." Cinta pada takdir bukan tentang dunia yang sempurna, tapi tentang menyadari, dari ketidaksempurnaan itulah kamu menemukan makna. Dan mungkin, itulah yang menjadikan hidup ini benar-benar pantas dijalani. Keenam, latih diri. Dalam kesadaran, kita hidup dalam dunia yang penuh kebisingan. Bukan sekadar suara lalu lintas atau notifikasi ponsel, tapi kebisingan batin, distraksi konstan, agenda tanpa henti, pikiran yang melompat dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain. Dan ironisnya, kita bisa sibuk setiap hari, tanpa benar-benar hidup satu hari pun. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar hadir, utuh, sadar, di momen yang sedang kamu jalani? Kehadiran itu bukan soal tubuhmu ada di tempat yang tepat. Itu soal seluruh dirimu, pikiran, perasaan, intuisi, berkumpul dalam satu titik. Saat ini. Dan meski terdengar sederhana, inilah salah satu tantangan terbesar zaman modern. Lihat, ketika kamu hidup dalam mode autopilot, kamu menjadi asing terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak tahu apa yang kamu rasakan. Kamu tidak menyadari bahwa kamu lelah, atau cemas, atau marah, sampai semuanya meledak. Dan pada titik itu, kamu bukan lagi pengendali. Kamu hanya penumpang di kapal yang oleng. Kesadaran dalam arti terdalamnya adalah kemampuan untuk melihat tanpa menghakimi. Bukan bersembunyi dari kekacauan batin, tapi duduk dengannya. Mendengarkan. Bukan mencoba memperbaikinya secara instan, tapi cukup menyadari. Ini ada. Itu awal dari semua transformasi sejati. Bayangkan kamu bercermin, tanpa riasan, tanpa pencitraan, tanpa topeng. Dan kamu melihat dirimu yang sebenarnya, dengan luka, dengan kecemasan, dengan kebingungan, dan kamu tidak berpaling. Itu adalah latihan kesadaran, dan itu adalah keberanian. Kesadaran bukanlah soal menenangkan pikiran menjadi sunyi. Pikiran itu akan tetap berisik, tapi kamu belajar untuk tidak selalu percaya padanya. Kamu belajar menciptakan jarak antara pikiranmu dan dirimu sebagai pengamat pikiran. Dan ketika kamu bisa melakukan itu, bahkan untuk beberapa detik saja, kamu mulai bebas. Para filsuf Stoik menyebut ini sebagai penguasaan diri melalui pemisahan antara opini dan realitas. Seneca pernah berkata, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, dan kamu akan tahu betapa benarnya itu begitu kamu mulai hadir secara utuh." Studi neuroscience bahkan membuktikan latihan mindfulness secara rutin, sekadar duduk diam, bernapas dan menyadari, dapat mengubah struktur otakmu, meningkatkan fokus, menenangkan sistem saraf, menumbuhkan ketahanan emosional. Ini bukan wacana spiritual belaka, ini biologi. Tapi mari jujur, kenapa kita menghindar dari keheningan? Mungkin karena dalam keheningan itu, kita tidak bisa lagi pura-pura. Semua yang kita sembunyikan, keraguan, rasa malu, luka lama, muncul ke permukaan. Dan itu menakutkan. Tapi disitulah pertumbuhan dimulai. Di situ letak kekuatan sebenarnya. Kamu tidak butuh tempat sunyi di gunung untuk hadir. Kesadaran bisa dimulai dari momen kecil, saat kamu mencuci piring dan benar-benar merasakan air di tanganmu. Saat kamu mendengar orang lain berbicara dan kamu benar-benar mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara, atau bahkan saat kamu sedang gelisah, dan kamu mengakui itu tanpa menyangkalnya. Kesadaran adalah jeda, dan dari jeda lahirlah pilihan untuk merespons dengan bijak, bukan bereaksi secara otomatis. Kalau kamu merasa hidupmu seperti berlari tanpa arah, coba berhenti. Tarik napas. Satu tarikan saja. Dan tanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diriku sekarang? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengerti. Kesadaran bukan sihir. Dia tidak membuat masalah hilang. Tapi dia memberimu tempat berpijak. Di dunia yang terus bergerak cepat, kadang tanpa arah. Dan mungkin, itu cukup untuk hari ini. Karena hadir, sesederhana dan sesunyi itu,
adalah awal dari kehidupan yang dijalani secara utuh. Ketujuh, kebajikan adalah tujuan, bukan strategi. Dalam masyarakat yang menghargai hasil lebih dari proses, kekuasaan lebih dari karakter, dan pencitraan lebih dari prinsip, ada satu pertanyaan kuno yang diam-diam terus mengetuk kesadaran kita. Masih relevankah menjadi orang baik? Ketika dunia memberi hadiah pada mereka yang tidak peduli soal benar atau salah, dan jawabannya, kalau kamu cukup berani untuk menghadapinya adalah, ya, bukan hanya relevan, itu perlu, tapi tidak mudah. Lihat, menjadi orang baik bukan sekadar pilihan moral. Itu adalah tindakan keberanian yang radikal. Bukan karena kamu ingin terlihat baik, tapi karena kamu tidak mau menjadi seseorang yang kamu sendiri tidak bisa hormati. Bayangkan dua jalan di hadapanmu, yang satu mulus cepat dan penuh sorakan penonton, yang lain terjal, sepi, penuh batu dan tidak ada tepuk tangan. Tapi di ujung jalan kedua, kamu bisa tidur nyenyak. Karena kamu tahu, kamu tidak mengkhianati nilai-nilai yang kamu yakini. Itulah kebajikan. Bukan soal menjadi sempurna, tapi tetap memilih benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan di zaman seperti ini, itu adalah revolusi diam-diam. Tentu, kita semua pernah merasa lelah karenanya. Kita membantu, lalu disalahpahami. Kita jujur, lalu dikalahkan oleh yang pandai pura-pura. Kita sabar, lalu dianggap lemah. Dan saat itulah muncul suara kecil yang berkata, apa gunanya semua ini? Tapi disitulah perbedaan antara orang baik dan orang berbudi. Orang baik melakukannya selama dunia setuju. Orang berbudi melakukannya bahkan ketika dunia mengejek. Kebajikan bukan kelemahan. Kebajikan adalah kekuatan tertinggi. Butuh kekuatan untuk menahan diri saat disakiti. Butuh kekuatan untuk tidak ikut rusak di tengah dunia yang penuh tipu muslihat. Butuh kekuatan untuk tetap memegang prinsip, bahkan ketika harga yang harus dibayar adalah kesepian. Seperti yang diajarkan para Stoik, terutama Marcus Aurelius. The only thing in our power is our own virtue. Kamu bisa kehilangan segalanya, uang, reputasi, bahkan orang yang kamu cintai, tapi kebajikan adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diambil, kecuali kamu menyerahkannya sendiri. Dan di dunia yang terus berubah, kebajikan menjadi jangkar. Ia tidak menjanjikan jalan pintas, tapi ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih langka. Makna, integritas, keteguhan. Coba renungkan, jika semua kebaikanmu tidak pernah dilihat siapapun, tidak disukai, tidak dibalas, apakah kamu masih akan melakukannya? Kalau jawabannya ya, maka kamu tidak lagi berbuat baik. Kamu menjadi baik, dan itulah akar dari eksistensi yang tidak mudah digoyahkan oleh badai apapun. Mereka yang hidup dengan kebajikan tidak selalu menang menurut definisi dunia, tapi mereka menang dalam permainan yang lebih besar, permainan panjang kehidupan yang jujur. Dan kamu tidak butuh panggung besar untuk itu. Kadang kebajikan muncul dari hal-hal paling sederhana, tidak ikut merendahkan orang lain hanya untuk dianggap lucu, berani berkata jujur meskipun akan membuatmu kehilangan sesuatu, mendengarkan orang yang berbeda darimu tanpa menghakimi, itu juga kebajikan. Sekarang bayangkan dirimu di masa tua, duduk sendirian, tanpa pangkat, tanpa keramaian, dan kamu menatap ke belakang, tanpa penyesalan. Bukan karena kamu menang dalam segala hal, tapi karena kamu tidak menggadaikan siapa dirimu demi apa yang dunia anggap berharga. Dan jika hari ini kamu merasa sendiri karena terus berpegang pada nilai yang benar, ingat ini, kamu tidak sedang kalah. Kamu sedang berjalan menuju kemenangan yang lebih dalam, kemenangan yang tidak bisa dihitung dengan likes, views, atau validasi eksternal. Jangan sekadar menceritakan hidupmu. Hiduplah dengan cara yang membuat hidup itu sendiri pantas untuk diceritakan. Sekarang, setelah melalui 7 pelajaran yang, mari kita akui, lebih menyerupai percakapan batin, lalu apa yang tersisa? Mungkin bukan kalimat inspiratif untuk kamu jadikan caption, bukan juga poin-poin yang bisa kamu jadikan slide PowerPoint, tapi mungkin ada rasa tenang yang samar, sesuatu yang tidak terlalu bisa kamu jelaskan, tapi kamu tahu itu ada. Semacam pergeseran kecil di dalam dirimu,
Dan kalau kamu sudah sampai di titik ini, tanpa skip, tanpa multitasking berlebihan, maka kamu sudah melakukan sesuatu yang langka. Kamu hadir. Kamu memberi perhatian. Bukan untuk dunia luar, tapi untuk dunia di dalam dirimu sendiri. Dan itu sudah merupakan bentuk keberanian yang besar. Lihat, kita hidup di zaman yang sibuk menjelaskan segalanya, tapi justru kehilangan kebijaksanaan di antara penjelasan itu. Padahal, hidup tidak selalu berubah lewat seminar atau resolusi besar. Kadang hidup berubah karena satu momen jeda. Saat kamu bertanya ke dirimu sendiri, apakah aku sungguh tahu kemana aku sedang berjalan? Kita telah bicara tentang banyak hal, tentang identitas, tentang batas kematian, tentang kesederhanaan, tentang mencintai nasib, tentang kehadiran, hingga kebajikan. Dan mungkin kamu tidak ingat semuanya. Tapi kamu tidak harus. Yang kamu butuh hanya satu hal yang tinggal. Satu pelajaran yang terasa seperti suara di dalam dirimu sendiri yang berkata, "Ini yang selama ini aku cari." Mungkin kamu dengarkan ini sambil duduk di kamar yang berantakan, sambil menghindari notifikasi, sambil pura-pura tidak kelelahan. Dan jika setelah ini kamu merasa sedikit lebih damai, bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena kamu tidak lagi menipu diri sendiri, maka itu cukup. Sungguh, itu cukup. Karena seperti yang sudah kita bahas, berhentilah menceritakan hidupmu demi validasi. Mulailah hidup dengan cara yang membuat hidup itu sendiri pantas untuk diceritakan. Dan bukan dengan kata-kata, tapi lewat keteguhan sikap, keputusan yang jujur, dan keberanian untuk tidak pura-pura. Sekarang, kamu mungkin bertanya, apa semua ini akan bertahan? Atau ini cuma semangat sesaat? Pertanyaan yang jujur. Dan seperti banyak hal penting dalam hidup, jawabannya ada di tanganmu. Pelajaran ini bukan kilatan motivasi seperti petir yang datang dan pergi. Pelajaran ini seperti benih. Ia tidak bersinar, tidak viral, tapi ia tumbuh. Diam-diam, dalam, pelan, dan butuh dirawat. Jadi untuk langkah selanjutnya, buatlah ini sederhana. Pertama, ambil satu pelajaran saja dari semua yang tadi kamu dengar. Kedua, jadikan itu prinsip hidup selama 7 hari ke depan. Ketiga, hidupkan. Bukan hanya di kepala, tapi dalam tindakan. Dan, sebelum kamu kembali ke kekacauan biasa, duduklah sebentar. Tarik napas. Tanya pada dirimu sendiri, apa satu hal yang benar-benar penting sekarang? Karena hidup bukan perlombaan menuju versi terbaikmu secepat-cepatnya. Kadang, hidup hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Dan kadang, itu saja cukup untuk membuat semuanya terasa masuk akal lagi. Terima kasih telah hadir, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai jiwa yang berani melihat ke dalam. Jika semua ini berarti sesuatu bagimu, jangan buru-buru membagikannya. Hiduplah terlebih dulu, lalu biarkan orang lain melihat pantulannya. Lewat caramu memilih bertindak dan diam, dan sisanya akan menyusul dengan sendirinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.